Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya, serta telah menitipkan keimanan di dalam dada kita sehingga kita bisa merasakan nikmat yang begitu besar, yakni nikmat Islam. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita sang revolusioner dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Selanjutnya, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum dengan judul Reach Your Peace. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena di generasi milenial saat ini sangat banyak kita temui orang-orang yang mudah merasa stres, depresi, tertekan. Sebab apa? Sebab seringkali kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan atas segala sesuatu. Padahal sebenarnya manusia itu diberi sedikit saja dari tanggung jawab oleh Allah, tidak semuanya. Bagaimana maksudnya? Kita bisa mengambil dari fenomena yang mungkin sekarang lagi musim-musimnya, yaitu maraknya siswa kelas akhir sekolah menengah atas yang berlomba-lomba untuk mengikuti tes untuk masuk ke universitas yang mereka impikan. Mereka melakukan segala macam upaya apa yang mereka bisa, seperti mengikuti bimbingan belajar, mengikuti les-les privat, atau mungkin dengan berlatih soal-soal latihan sebanyak mungkin. Akan tetapi tidak sedikit kita temui dari kita, ketika kita mendapati hasil yang kita harapkan tidak sesuai, maka kita menjadi sedih, merasa gagal, atau bahkan stres. Belum lagi ketika rasa insecure itu muncul, gara-gara nih teman kita ternyata lolos tes di kampus yang kita impikan. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi, teman-teman? Karena seringkali kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu, kita bisa mengontrol segala sesuatu. Sehingga ketika kita menemui hasil yang kita harapkan tidak sesuai, maka kita menjadi stres, menjadi tertekan, menjadi kena mental, atau ada istilah sekarangnya mental illness, insecurity, dan lain-lain. Sekarang coba kita throwback sedikit ke sirah Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Qasas terdapat salah satu ayat yang Allah menurunkan ayat tersebut sebagai ayat penghibur sekaligus pengingat bagi Rasulullah yang saat itu sedang dilanda kesedihan karena wafatnya sang paman tercinta, paman yang membesarkan beliau, paman yang selalu melindungi beliau, selalu mendukung beliau, bahkan membantu dakwah beliau baik dengan bentuk perlindungan maupun materi. Tapi setelah segala upaya yang beliau lakukan agar pamannya mau memeluk Islam, ternyata pamannya tetap kembali kepada Allah dan wafat dalam keadaan tidak berislam. Tentu saja hal tersebut membuat Rasulullah sangat sedih dan terpukul. Sehingga Allah menurunkan ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabata, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabata. Wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah itu bukan di tanganmu. Kamu gak bisa ngasih ke hidayah orang lain, sekalipun itu orang yang engkau kasihi. Itu yang pertama. Kemudian, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hidayah itu punyaku, aku kasih kepada orang yang aku kehendaki. Kemudian Allah menutupnya dengan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku lebih mengetahui tentang siapa yang layak mendapatkan hidayah tersebut, siapa yang mau menerima hidayah tersebut. Kira-kira seperti itulah yang Allah ingin sampaikan kepada Rasul saat itu. Maka dari sini kita bisa mendapati bahwa ternyata ada dua wilayah pada kehidupan manusia. Ada dua area pada kehidupan manusia. Yang pertama yakni wilayah yang menguasai manusia, yang dimana kita tidak punya peran sama sekali di dalamnya, sehingga kita tidak akan dimintai tanggung jawab sedikit pun oleh Allah atas perkara-perkara dalam area ini. Kemudian yang kedua yaitu area yang dikuasai oleh manusia. Nah, baru pada wilayah ini kita punya peran sepenuhnya sehingga kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal yang kita pilih, atas segala hal yang kita perbuat di dalam wilayah ini.
Maka jika kita menilik dari firman Allah tersebut, juga kita jumpai bahwa Allah ingin menyampaikan, kalau ada orang yang beriman kepadaku, maka itu urusanku, itu kerjaanku, itu ranahku. Dan kalaupun ada orang yang tidak beriman kepada Allah, maka itu bukan urusanmu, karena memberikan keimanan itu di luar kerjaan kita, bukan urusan kita. Mungkin ada istilah sekarangnya, above your pay grade, di luar bayaranmu. Akan tetapi kita dibayar oleh Allah dalam usaha-usaha dakwah kita, dalam optimalisasi dakwah kita, dalam seberapa kencang usaha kita untuk mendakwakan Islam kepada umat, seberapa istiqomah dan teguhnya kita dalam memegang dakwah tersebut. Jika membicarakan tentang keteguhan dalam memegang dakwah Islam, saya teringat salah satu kisah Rasul, yaitu ketika kaum Quraisy meminta Abu Thalib, paman Rasul, untuk mendatangi dan menasihati Rasulullah karena mereka merasa terusik dan terganggu akan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rasul. Maka datanglah Abu Thalib kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, mereka berbicara begini dan begitu. Maka selamatkanlah dirimu dan diriku, dan janganlah engkau membebani aku sesuatu yang tidak sanggup aku memikulnya." Lantas apa kemudian jawaban Rasul atas pernyataan pamannya tersebut? Maka kemudian bagaimana Rasulullah menjawab pernyataan sang paman tersebut? Rasulullah menjawab, "Wallahi ya ammi, lau adau syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atraka hadzal amra ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika fihi." Demi Allah, wahai paman, seandainya pun mereka menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini, risalah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku yang binasa karenanya. Sungguh dahsyat jawaban Rasul tersebut, menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus memegang teguh dakwah Islam tersebut. Karena tentunya kita tahu kita akan dibayar oleh Allah, dalam tanda kutip kita akan diganjar oleh Allah atas usaha-usaha dakwah kita. Perkara siapa yang mendapatkan hidayah itu sudah bukan ranah kita, itu sudah bukan urusan kita, akan tetapi itu urusan Allah, kerjaannya Allah. Jadi Sobat Kuba TV, sebenarnya Islam itu udah simple banget. Islam itu udah sederhana banget, anti stres, anti kena mental. Karena dalam Islam kita menempatkan sesuatu pada porsinya. Ketika kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan seoptimal mungkin, kalaupun kita mendapati bahwa hasilnya tidak sesuai, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak produktif, seperti bersedih yang berlebihan, hingga menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan Allah. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu mana yang menjadi ranah kita, dan mana yang menjadi ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat para ulama, kita harus banyak memperdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah hamba dalam perkara-perkara yang hamba bisa merubahnya, dan berikanlah hamba kesabaran atas perkara-perkara yang hamba tidak bisa merubahnya, serta berikanlah hamba kebijaksanaan agar dapat membedakan mana perkara yang bisa hamba rubah dan yang tidak bisa hamba rubah. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu datangnya dari diri saya sendiri, dan kalaupun ada kebenaran dan kebaikan jangan ragu untuk mengambilnya karena itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.